Baiklah, di sini saya menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang antifungi atau anti jamur. Nah, teman-teman, ada salah satu tantangan yang menjadi eh, tantangan bagi kita di dunia farmasi ini mengenai antifungi atau anti jamur ini. Apa itu? Nah, jawabannya adalah karena adanya kesamaan antara sel jamur dengan sel mamalia. Yang mana perbedaan yang paling signifikan itu bisa dilihat dari keberadaan dinding sel pada jamur dan perbedaan struktural pada membran plasma. Nah, teman-teman, eh, pada dinding sel sebagian besar jamur itu tuh tersusun dari monoprotein. Bentar. Itu tersusun atas monoprotein dan lapisan polisakarida kompleks beta 13 glukan dan juga beta 16 glukan yang dimana dia dihubungkan oleh glukan dan juga chitin. Nah, sifatnya yang eksternal, dinding sel itu akan memberikan kekuatan mekanik dan bertindak sebagai penghalang sehingga akan melindungi jamur dari lingkungan. Nah, di bawah dinding sel terdapat membran plasma yang terbuat dari lapisan fosfolipid. Nah, ada zat steril utama pada membran plasma disebut sebagai ergosterol, di mana dia berfungsi untuk menjaga integritas membran dalam kapasitas yang sama seperti kolesterol yang merupakan zat steril utama yang ditemukan pada membran sel mamalia. Jadi kalau pada jamur itu ergosterol, pada mamalia seperti manusia disebut dengan kolesterol. Nah, membran plasma itu juga menampung enzim multi-subunit yang bertanggung jawab atas konstruksi dinding sel jamur. Nah, karena sifatnya yang struktural dan fungsinya krusialnya yang unik, ergosterol ini menjadi target bagi banyak obat anti jamur. Nah, salah satunya itu adalah obat dengan spektrum yang luas seperti disebut juga amphotericin B yang bisa kita lihat di sini. Amphotericin B. Nah, amphotericin B itu bekerja dengan cara mengikat alkosterol di membran sel jamur dan membentuk pori-pori, sehingga mengakibatkan terjadinya kebocoran dan menyebabkan kematian pada sel jamur. Nah, nah, selain itu, dia juga akan mengikat molekul kolesterol sehingga akan terjadi konsekuensi yaitu pembentukan pori-pori yang mengikat permeabilitas membran berinteraksi di pembuluh darah, ginjal, dan sel eh, lainnya, sehingga terjadi sistemik, infeksi sistemik yang berat pada jamur tersebut. Nah, kemudian ada juga obat lain yang disebut dengan nistatin, yang bisa kita lihat di sini, nistatin. Dia itu mempunyai mekanisme kerja yang sama, tetapi dia itu lebih beracun dan bersifat sebagai toksik. Nah, di mana dia itu diserap dari selaput lendir dan eh, kulit, sehingga eh, penggunaannya itu terbatas. Nah, teman-teman, selain dua obat tadi, ternyata ada obat lain yang dimana dia itu bekerja dengan cara menargetkan enzim yang terlibat. Nah, tahapan pembentukan ergosterol itu dimulai dari scovalence, kemudian di mana dia akan diubah menjadi lenosterol, dan lenosterol ini akan diubah menjadi ergosterol. Nah, scovalence ini pada saat akan diubah menjadi lenosterol, ada enzim yang bertugas, namanya scovalent epoxid, yang di mana eh, enzim inilah akan menjadi target obat dari anti jamur itu. Nah, enzim covalent epoxid ini menjadi target sekelompok obat anti jamur kuat yang disebut dengan alimalins, alilamins yang bisa kita lihat di sini. Contohnya itu ada nafirin, terbinafin, dan juga ada obat lainnya yang disebut sebagai butanafin. Nah, itu kan tadi pada enzim sucavalent epoxid. Nah, setelah sucavalent ini diubah menjadi lanosterol, dan lanosterol ini akan diubah menjadi ergosterol. Nah, pada saat lanosterol akan diubah menjadi ergosterol, ada terdapat enzim lagi yang disebut dengan enzim CYP450
atau disebut dengan sitokrom P450, di mana enzim inilah menjadi target dari obat anti jamur yang dimana disebut sebagai azoles. Contohnya itu ada eh, clotrimazole, fluconazole, itraconazole, ketoconazole, miconazole, dan juga voriconazole. Nah, dengan menghambat enzim-enzim tersebut, dia akan mengurangi ergosterol pada jamur sehingga membran sel akan merusak fluiditas membran yang mengakibatkan akumulasi sterilitas toksik dan menyebabkan kematian pada sel jamur. Nah, tetapi enzim-enzim tersebut itu terdapat pada mamalia. Nah, kembali lagi kepada yang pertama tadi, inilah yang menjadi tantangan bagi pengembangan eh, obat antivirus, anti jamur tersebut. Nah, karena adanya enzim tersebut pada mamalia, maka dapat memungkinkan terjadinya potensi penghambatan non-target. Contohnya itu adalah penghambatan enzim CYP450, yang dimana enzim ini pada mamalia itu berfungsi untuk metabolisme obat, sehingga ketika adanya penggunaan obat azoles, yang dimana dia menghambat enzim CYP450, maka dia akan eh, mengurangi efektivitasnya sehingga terjadi eh, interaksi antara obat. Nah, selain ergosterol, komponen lain di dinding jamur yang eh, sebagian besar menjadi target itu adalah beta glukan. Nah, jadi untuk anti jamur ini terdapat berbagai tantangan-tantangan yang menjadi eh, tugas penting di dalam pengembangan dunia farmasi, khususnya di bidang pengembangan obat anti jamur, karena adanya kesamaan antara sel virus dengan sel jamur ini dengan sel mamalia. Seperti yang tadi adanya enzim CYP450 yang dimana pada jamur itu digunakan sebagai target untuk menghentikan terbentuknya ergosterol. Sedangkan pada mamalia untuk enzim CYP450 ini berfungsi sebagai eh, bentuk yang memetabolisme obat di dalam tubuh, sehingga jika tetap menggunakan obat yang menghambat enzim CYP450, maka dapat menyebabkan terjadinya penghambatan non-target. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai anti jamur. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.